Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Fauzi. Pada channel ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan TIU, TWK, TKP, maupun soal UTBK. Jadi stay tune ya. Jadi untuk kita bahas di sini, untuk pertama kalinya kita bahas soal TIU, tes intelijensia umum, yang pada tes CPNS 2021 ini. Di sini ada beberapa nomor yang sudah muncul beberapa hari sebelumnya. Ini yang soal teman-teman ada yang sudah tes dan mengatakan kepada saya soalnya sebagai berikut. Ini bocorannya. Semoga teman-teman yang menonton ini semoga paham dan mendapatkan soal yang persis atau yang sama pada saat pembahasan kali ini. Oke? Simak baik-baik video berikut ini. Oke. Jadi untuk soal yang pertama ini, perhatikan kuantitas berikut ini. Oke, jadi di sini diberikan sebuah kuantitas. Di mana yang pertama ada harga tiket masuk ini, dia terdiri dari untuk 2 orang itu seharga dengan 100.000 rupiah. Oke. Dengan kuantitas yang X-nya, dia maksud di sini ada 3. Artinya, kalau kita menguji setiap opsi ini dengan uang 150.000 rupiah, itu apakah dia sama dengan kuantitas X-nya? Ataukah dia lebih dari atau kurang dari atau sama dengan dan seterusnya. Oke. Jadi untuk soal kali ini simple banget. Kenapa? Karena cuma mencari apakah 150.000 ini bisa mendapatkan berapa tiket. Jadi kalau misalkan dia bilang di soal ini ada 2 tiket itu setara dengan 100k. Jadi kalau 150 tiket itu bisa 150 tiket itu kalau 150.000 rupiah itu berapa tiket kira-kira. Oke. Jadi teman-teman pasti sudah tahu kalau 2 tiket ini setara dengan 100.000, jadi kalau 1 tiket itu setara dengan 50.000. Jadi kalau 150k ini itu setara dengan 3 tiket. Apakah kuantitas X-nya 3 sedangkan yang hasil dari kuantitas sebelumnya ini menghasilkan 3. Jadi kalau dilihat dari opsi ini, banyak tiket yang dapat diperoleh sama dengan nilai X-nya. Jadi sudah diketahui. Jadi jawabannya adalah bravo. Jadi soal yang ini gampang banget. Kenapa? Cuma memperhatikan saja dari 2 orang dengan 100.000-nya. Oke? Itu saja untuk soal nomor yang pertama. Jadi ini tipikal soal yang mudah banget. Jadi kalau teman-teman yang mendapatkan soal ini pasti bisa menjawabnya kalau memperhatikan video kali ini. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya. Itu soal penjumlahan pada pecahan. Oke, saya bahas dikit aja lah di sini. Dimana kalau dia bentuk pecahan untuk menyamakan penyebutnya atau penjumlahan dan pengurangan pada pecahan ini, dia harus namanya samakan penyebut. Penyebutnya harus sama. Ini penyebut. Oke, maaf. Ini pertama kali jadi tulisannya agak kurang bagus. Atau kita hapus saja. Kita langsung aja deh. Kalau kayak gitu. Jadi di sini tadi syaratnya untuk penjumlahan pengurangan ini dia samakan penyebutnya atau mencari KPK antara 30, 40 dan 20 berikut ini. Jadi ini gampang sekali. Kalau Anda atau teman-teman semua tahu menggunakan pecahan, oke? Jadi di sini kita langsung saja. Jadi di sini cari KPK antara 20, 30 dan 40 berikut. Jadi yang paling mungkin antara 2, 3 sama 4, abaikan nolnya aja. Jadi ini bisa didapat dengan 12, tambahkan nolnya menjadi 120. Jadi penyebutnya itu 120. Di sini kita selalu memperhatikan setiap opsi. Opsi manakah yang menyatakan penyebutnya 120? Oh, dapat. Itu delta sama yang error. Jadi opsi A sampai C ini sudah salah. Oke? Jadi bisa didapatkan antara D sama E ini ya, tapi dilihat. Jadi caranya lagi 120 ini kita bagikan dengan 20. 120 bagi 20 kan sisa 6. 6 ditambah lagi dengan berapa? 120 dibagi 30 kan itu 4. Terus ditambah lagi dengan 120 bagi 40 itu menghasilkan 3. Jadi kalau dijumlahkan pasti lebih dari 1. Error sudah salah. Jadi jawabannya adalah delta. Jadi tidak usah mencari keseluruhan nilainya. Kayak gitu. Oke, atau di sini jawabannya adalah 13. Gampang banget kan? Oke. Jadi ingat di pecahan saya kasih dikit lagi. Kalau penjumlahan pengurangan itu samakan penyebutnya. Sedangkan kalau perkalian itu cuma kali datar. Misalkan ada A per B dikali dengan C per D. Ini kan tinggal kali datar. A dikali C nya berapa,
B dikali D-nya itu berapa. Atau bisa main coret-coret untuk menyederhanakan beberapa pecahan di sini. Yang terakhir itu kalau bagi, mungkin teman-teman juga pasti ingat ini, kalau bagi kan bisa dia kali silang, misalkan A per B dibagi dengan C per D. Artinya A dikali D-nya berapa, terus B kali C-nya itu berapa, itu dapat hasilnya. Jadi perkalian sama pembagian ini kurang lebih hampir sama, kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi the last number, dan ada beberapa saya kasihkan tentang tips dan triknya untuk soal-soal pola. Oke, kita hapus dulu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, jadi di sini diberikan sebuah pola bilangan. Pola bilangan ini sudah kita pelajari dari SMP, yang masih ingat-ingat materi SMP-nya. Jadi di sini ada 120. Di sini ada 120, sorry. Itu ada 110, terus ada 105, ada 95 dan 80. Nah, di sini berapa kira-kira yang kita dapatkan pada titik-titik berikut ini? Kayak gitu. Ini soal asli juga. Ini ada teman yang menanyakan saya, oh ternyata ada pola-pola yang masuk. Ternyata juga polanya itu sangat mudah. Oke. Saya kasih tips sedikit untuk pola-pola ini. Di pola ini ada namanya larik atau loncat-loncat. Ada loncat yang pertama dan ada loncat yang kedua, atau dia larik kedua, di mana kalau 110 loncat ke 105 boleh, atau 110 ke 95. Tergantung pola yang kita dapatkan. Nah, saya kasih juga tips sedikit di sini. Pertama, oke, jadi misalkan ini, kita misalkan aja ada angka yang tinggi. Nah, ini ada angka yang tinggi. Nah, angka yang tinggi mau ke angka yang lebih rendah, kita singkat saya ke R. Nah, artinya kayak ini, 110 mau ke 105 kan dari angka tinggi ke angka yang lebih rendah. Di sini kemungkinan besar yang bisa kita lakukan dari tinggi ke rendah itu yang paling mungkin kita kurangkan, terus bisa kita bagi, terus bisa kita akarkan. Nah, kayak gitu. Terus kalau kebalikannya, ada dari angka rendah mau ke angka yang lebih tinggi. Nah, kita tes saja. Berarti kebalikan dari ini semua. Kemungkinan besar kita kali, terus kita tambahkan, atau tambah dulu tadi boleh, terus dipangkat duakan. Nah, bukan diduakan, tapi dipangkat duakan. Oke, kayak gitu. Jadi di sini sudah bisa kita lihat pola. Artinya kalau 110 ke 105, misalkan kita pakai loncat 1 dulu, kita uji apakah betul atau tidak. Jadi kalau 110 ke 105 ini, kemungkinan besar ini kan kita kurangkan, berarti cuma dikurang 5 atau minus 5. Nah, ingat tadi dari angka tinggi 110 ke 105 itu kan dikurang, kemungkinan besar bagi atau akarkan. Kan kalau bagi terlalu jauh, dia jauh sekali nanti hasilnya turunnya. Jadi sini paling mungkin dikurangkan, berarti loncat ke 105 itu minus 5. Selanjutnya lagi dari 105 ini ke 95. Ini kan kalau dilihat itu minus 100 katanya. Minus 10. Nah, kayak gitu. Oke, dari sini sudah lihat polanya. Oh, ini minus 5, minus 10 ya. Kemungkinan besar dilihat lagi sini. Oh, ternyata ini minus 15. Nah, polanya sudah kentara. Jadi kalau sudah kentara gini polanya kan tinggal lanjut. Berarti kemungkinan besar di sini nanti dia minus 20. 80 dikurang dengan 20 kan menghasilkan 60. Cari di opsi yang jawabannya ada 60 di awal. Oh, ternyata ada 2. Antaranya A sampai C itu sudah salah. Kemungkinan besar antara D dengan error. Kita uji lagi. Sudah 20, pasti loncat berikutnya itu dikurang dengan 25. 60 kurang 25 ya sudah pasti jawabannya 35. Jadi jawabannya adalah error. Kayak gitu. Jadi di tipikal soal pada TIU CPNS ini, kalau kita belajar baik-baik atau perhatikan materi-materi dasar, atau kalau perlu kita dapat bocoran soal dan kita bahas, itu sangat bagus sekali dan sangat membantu. Jadi memudahkan pada saat pengerjaan soal TIU. Jadi semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa mensupport dengan like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe pada channel YouTube kita. Dan kalau perlu juga follow IG kita dan TikTok. Jadi ini pertama kali videonya kita buat dan semoga berfaedah kepada teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.